Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda mau mengikuti pelatihan cara sholat yang benar menurut contoh dari Rasulullah. Kali ini kita belajar gerakannya dulu ya. Selamat mengikuti. Salah itu ingat tuh, sujud itu ternyata salah ketika pelatihan di Hal Terpadu Solo sini. Nah, itu sekalian, panjenengan semua ini potensi untuk sebenarnya pahala yang terbesar di dunia itu panjenengan, karena itu pelata dasar. Tapi juga yang panjenengan letakkan salah itu potensi kedosaan besar juga. Kenapa? Karena yang panjenengan ajarkan itu salah. Apalagi anak-anak TK. TK itu luar biasa. Ingatannya, kesannya sampai besok itu masih bisa. Artinya masih ingat. Saya masih ingat namanya lagu-lagu atau nyanyi-nyanyi yang TK masa lalu masih ingat semua. Bacaan surat pun juga dulu ketika kita seorang ustadz atau ustadzah menyampaikan, ternyata dulu salah. Salahnya ketika di pelatihan. Nah ini berkat. Nah kita sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah memang punya namanya manhaj. Manhaj itu bisa dikatakan jalan. Manhaj itu adalah jalan untuk memahami tentang ajaran Islam, termasuk sholat. Di Muhammadiyah tentang ibadah itu hanya dua yang terkait dengan pedoman. Satu Al-Quran, dua sunnah sahihah atau makbulah. Apalagi yang terkait dengan salah satu ibadah, sholat, itu pedomannya satu. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku, Rasulullah. Nah, sehingga tidak neko-neko, tidak perlu ditambah, tidak perlu gawe diri. Gerakannya, kemudian posisinya, pokoknya sudah ada aturannya. Nah, sedangkan di Muhammadiyah ini ada punya kitab suci, namanya Himpunan Putusan Tarjih. Kenapa? Karena Rasulullah itu memberikan contoh sholat kepada kita ini, dan tolok ukur kita hidup di dunia akhirat itu sholat itu. Kalau hari ini kita rezekinya belum lancar, lihat sholatnya. Kalau hari ini pikirannya belum tenang, lihat sholatnya. Kalau hari ini Indonesia masih banyak korupsi, lihat pejabatnya sholat ini. Maka ada yang fawailul musholli, celaka wong sing sholat sing nggak bisa mampu mencegah dari perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Itu yo sholat, tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang sehingga tidak berdaya guna dan tidak berhasil dunia. Maka bagaimana? Ya sesuai dengan Rasulullah saja, jangan ditambah-tambah, rasa dikurangi. Apa yang dilihat ketika para sahabat itu melihat sholat Rasulullah, itulah yang diikuti. Dan Rasulullah itu hebat, memberikan contoh sholat, gerakan sholat, bacaan sholat itu beragam. Artinya apa? Dalam posisi apapun kita, mungkin tergesa-gesa, waktunya singkat, waktu lama, itu ada contoh-contohnya. Maka bacaannya banyak. Bacaan agamanya ada yang kalau sujud, ada yang rukuk subhanallah ada yang ketika iftitah, ada yang Allahumma barik, ada yang takbir, ada yang subhanallah. Ini tergantung berapa. Cuma Muhammadiyah
sudah melakukan namanya tahrij. Tahrij itu milih dasar-dasar hadis Rasulullah yang sahih makbul itu kayak apa yang sudah dihimpun dalam satu putusan tarjih. Saya akan kenalkan. Kalau Bapak Ibu sekarang mau jadi orang Muhammadiyah, bisa mengingatkan dua harus punya kitab sucinya Muhammadiyah. Ini namanya himpunan putusan tarjih. Nah, nomor 2 ada biar tahu ini ada rangkaian buku sampai 8 jilid. Tanya jawab. Ini tanya jawab masalah apa? Masalah sholat. Apa yang terjadi di masyarakat ada di semua. Dipun di sini. Mulai dari ibadah, mulai dari wudhu, semua ada di sini. Maka di samping itu masih ada. Kalau ingin menjadi orang Muhammadiyah asli dan tahu tentang gerakan Muhammadiyah atau filosofinya dan juga tujuannya, harus punya ini. Namanya manhaj gerakan Muhammadiyah. Sekolah TKS yang mestinya harus punya 3 ini. Wajib semua kaum ini. Karena kalau SDM-nya di dalamnya nggak kenal ini, diragukan ke Muhammadiyah. Nah, Allahu Akbar pertama sejajar dengan pundak. Pundak. Yang kedua, jari ini sejajar dengan telinga. Dan tidak ngeten. Telapak tangannya merapat. Jadi ketika Allahu Akbar posisinya seperti ini, atau Allahu Akbar seperti ini. Nah, pilih salah satu. Nah, posisi takbir begini sama begini ini menentukan juga ketika posisi panjenengan mangke sujud. Jadi sujud ketika Allahu Akbar di sini atau yang di sini, sujudnya ingatan posisinya telinga ininya itu ya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundaknya. Nah, maka tidak ada tuntunan yang di sini. Apalagi juga di sini. Nah, jadi hanya ada 2 cara yang dituntunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah posisi Allahu Akbar, bagaimana? Di sini juga dijelaskan posisinya adalah dijatuhkan dulu yang kiri, baru yang kanan. Nah, pergelangnya bertemu pergelangan. Di mana? Di dadamu. Nah, perbedaannya pemahaman dada inilah yang jadi nanti dalam pelaksanaan beda-beda. Sajane pengertian dada ini apa? Nah, secara umum dada itu adalah mulai dari yang tumbuh iga. Jadi yang dada pertama ya di sini. Nah, dada yang terakhir ya di sini. Nah, sehingga pelaksanaan Allahu Akbar. Nah, kenapa ada yang begini? Karena dada itu begini pemahamannya, dada kuning ini. Karena ini ego pertama kuning ini. Mulai ada yang sebegini. Nah, bagaimana Muhammadiyah yang sedang-sedang saja? Tengah. Artinya apa? Apalagi yang laki-laki pakai, kalau pakai sarung itu pas banget. Mesti sudah. Nah, itu sudah numpang nang dhuwur delan. Nah, sehingga tidak begini, tapi ugel-ugele bertemu dan tidak memegang, Nah, di sini dijelaskan semua itu posisinya kayak. Nah, ngeten.
Di mana? Di tengah-tengah. Nah, makanya tadi seragamnya dilihat di tengah-tengah itu seragamkan. Tapi walaupun demikian, kita nggak usah ngerasani nopo. Allahu Akbar. Ono sing Allahu Akbar kan barang. Allahu Akbar. Nah, ini tarjih tadi posisinya di sini. Ini gerakan rumin. Gerakan. Nanti baru bacaan. Jadi nanti prakteknya gerakan sama bacaan. Terus setelah Allahu Akbar kan baca Fatihah. Baca Fatihah itu bacaan wajib. Jadi la sholat illa bi Fatihah. Orang dijenengke sholat nek ora nganggo Al-Fatihah. Tapi makanya rumusnya kalau sudah jamaah beda lagi. Kalau sudah jamaah, karena ini sholat individu lah. Jadi wajib Al-Fatihah. Maka kita juga wajib menanamkan sampai ojo nganti lulusan TKI siap muridnya ora Al-Fatihah. Jadi kewajiban itu. Nah, itu perlu. Nah, setelah Al-Fatihah, bacaan surat itu bukan kewajiban, tapi itu sunnah. Walaupun sunnah ya sholatnya tidak sempurna kalau tidak dilakukan. Maka setelah Al-Fatihah membaca surat atau ayat. Surat lengkap atau ayat di sini juga disilakan. Semuanya bisa. Hanya satu ayat bisa. Surat yang terpendek bisa. Jadi kalau yang imam melihat jamaahnya. Setelah surat Al-Fatihah, bacaan apa? Surat pendek atau ayat, baru yang terkait dengan namanya ruku. Nah, setiap gerakan sholat ada apa, pembatas dengan ungkapan takbir, takbiratul ihram. Jadi sama akan kembali ketika mau ruku juga mengangkat Allahu Akbar. Mana yang dipegang bukan garis, tapi lutut. Nah, maka posisinya ketika Allahu Akbar, ya yang dipegang lutut. Maaf, tadi ada yang keliru, ada yang ada yang ketinggalan. Posisi berdiri, nah ini. Posisi berdiri yang masih kebanyakan kita sholat salah. Karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu wajahnya bukan di hadapan wajah kepala tok, tapi juga wajah kaki kita. Maka yang kebanyakan yang salah adalah posisinya ini metal. Nah, fawalli wajhaka itu ujung tinggi ujung nopo ibu jari itu juga sama menghadap ke lurus. Jadi ketika orang nanti akan sholat jamaah itu posisinya mesti ada yang salah. Kalau sampai begini itu berarti nggak sempurna. Posisi yang benar adalah kaki ini yang sejajar dengan ini, dan posisinya bukan begini, tapi begini. Karena apa? Kalau jamaah itu sebenarnya yang disamakan adalah tumit, bukan jentian. Bukan jentian sama jentian, tapi tumitnya. Maka posisinya kalau dia berarti harus lurus ininya. Nah, artinya yang diluruskan sebenarnya adalah bukan ininya, tapi ininya. Maka posisinya sebenarnya adalah gini. Artinya, dan ini dari ilmu kesehatan, disitulah sehatmu. Karena posisi begini ini akan punya daya tarik. Mana? Sini, kena. Tengah ini santai. Nah, apalagi sampai metar, posisinya ya sudah seperti ini, lurus. Nah,
lurus, sehingga ketika posisi ini lurus, nanti mau rukuk itu nggak perlu bawa posisi, nggak mau sujud, itu nggak perlu bawa posisi. Tapi kalau begini, tak ngingkop ini pasti akan masalah. Dan kalau masalah pasti salah. Nah, sami Allahu liman Allahu Akbar. Nah, ini juga harus yang pandangannya kemana? Ke sujudnya nanti mana? Bukan ke. Jadi sing arep sujud ngendi itulah yang dia. Nah, terus sama sami Allahu liman hamidah juga diangkat seperti tadi. Bapak yang sami Allahu liman hamidah biasa, tapi mengangkat seperti tadi. Kemudian Rabbana walakal hamdu wa lakal hamd. Nah, setelah tadi baru sujud. Nah, maka tadi ketika sujud itu posisinya apa? Nah, jamaah pasti akan bergeser dadaan. Dan ini nggak perlu kalau tadi posisinya sudah benar. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Muhammadiyah menerjemahkan kembali ke posisi itu bukan posisi yang sedekap, tapi kembali ke posisi semula itu adalah dengan meluruskan. Ini yang tafsirnya seperti itu. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, tidak sami Allahu liman hamidah yang diputuskan oleh tafsir. Memaknai kembali kepada sujud semula itu adalah dengan tegak lurus sebelum sholat. Nah, kembali ketika mau sujud, maka kalau posisi ini sudah benar, karena tidak perlu apa? Nah, tidak perlu gerakan ini. Ya seperti langsung tadi sudah dijelaskan ada dua cara dan semua direkomendasi. Karena ini menyangkut juga pelaksanaan sholat subuh itu kan setelah 53 tahun perintah sholat Rasulullah itu baru sholat, perintah sholat itu nabiyan. Maka ada posisi yang ketika mau sujud itu dilakukan turunnya itu adalah ditebakkannya lututnya dulu. Allahu Akbar. Baru memposisikan tadi ketika kita mau seperti mau takbiratul ihram pertama, mau ditempatkan di mana? Sejajar dengan telinga ataupun enggak. Nah, baru menebakkan tangannya, baru sujud. Nah, tapi di sini juga ada riwayatnya. Ada yang kalau menurut dugaan kami saya atau yang lain itu adalah karena dengan dua cara ini posisi kondisional. Ketika usia sudah sepuh, nah, maka dengkulnya iso mingker. Nek langsung dengkul sih. Maka Rasulullah sudah mengajarkan mau sujud adalah dengan cuma ketika dengan tangannya harus merubah posisi tangan sesuai dengan sejajar seperti tadi mau takbiratul ihram. Berarti kalau kurang maju ya bergerak ke depan. Dua-duanya ini bisa dipakai dalam kondisi kondisional. Kalau penjenengan pas tiba kecelakaan dengkulnya melocot, orang mungkin Allahu Akbar langsung nah, pasti ada yang terkait dengan ya ini dulu, baru memposisikan lututnya yang penak bagaimana, langsung memposisikan sujud. Ini baru gerakan sujud. Nah, bagaimana posisinya tentang kaki? Sujud itu adalah patok hidung sing hidungnya mancung. Jadi sing hidungnya mancung itu harus kena tangan, telapak,
dan juga ibu jari. Kalau tidak kantengan, ya posisinya memang harus dipancatkan. Nah, pemancatannya gimana? Ini harus sejajar dan tidak longgar, tapi posisinya adalah rapat. Artinya, saya betul pakai pikir, betul mendekat sikir. Jadi ininya ibu jarinya itu memang harus tertekuk. Ini kondisi yang waras. Tapi kalau ibu jari yang kantengan ampun dipeksa, pasti kukunya mlebu malah. Sakit. Kondisional. Setelah Allahu Akbar, dengan posisi yang ini, jadi ibu jarinya dipanjatkan, kemudian disejajarkan. Nah, nanti duduknya, duduk di antara dua sujud sebelum duduk di antara sujud satu dengan yang lain, posisi yang begini ini. Nah, ini juga ada kondisional. Jadi orang-orang yang gendut, orang-orang yang lemuk, itu posisinya sebenarnya bukan setelah mau sujud pertama, bukan begini. Ini nek wong lemu padarannya gede kosong, maka yang diajarkan justru begini, hanya begini. Seperti ini, orang yang gemuk-gemuk seperti ini, bukan yang malah begini. Nah, ini menyangkut duduk. Nah, pertama yang saku juga di kaki kirinya dilunggui, kaki kanannya dipanjatkan. Nah, ini bisa begini, bisa begini, monggo, itu tergantung pada posisi enaknya kayak apa. Tapi secara garis besar, ibu jari kaki itu harus dipanjatkan. Nah, setelah itu kedua, berdiri lagi, duduk, ada duduk tafaruk, ada duduk istirahat. Napa niku? Duduk santa sahut pertama dan kedua beda. Bedanya ini kalau yang tasawuf pertama adalah dipanjatkan, yang kiri dilinggiri. Tapi kalau tahiyat akhir digesek nih, langsung disodokkan ke garisnya sini. Tetap ini juga dipanjatkan. Nah, tapi ini bagi yang kondisinya yang gendut tadi, ini posisinya sebenarnya begini. Boten malah angel banget malah enten sing. Nah, karena itu belum tahu ilmunya. Nah, setelah itu baru nanti posisinya membaca tahiyatulillah, kemudian syahadat sholawat, kemudian ditutup assalamualaikumnya. Termasuk juga yang menyangkut kok enten sing udeng digerak-gerake. Di sini juga ada nanti dalilnya. Bagaimana posisinya? Nah, posisi duduk tahiyat maupun sujud ini, tangannya sejajar dengan lutut. Nah, maksudnya sejajar dengan lutut kan? Kebanyakan itu ngelambrek. Sejajar dengan lutut itu ngeten. Baik duduk setelah rukuk apa sujud maupun duduk tahiyat awal tahiyat akhir. Sehingga posisinya ketika Allahu Akbar ngeten iki ngeten. Tidak begini. Tidak ngekep dengkul. Tapi jarinya sejajar dengan. Nah, kemudian menyangkut tentang menunjuk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan tunjuk jari ini. Nah, di dalam praktek untuk terkait itu ada angka 3
53 tuh, maksudnya 53 itu begini posisinya. Ini kan ada angka 5, ada 3, 1, 2, 3, 5 itu ini. 5 Arab maksudnya. Boten ngeten, tapi ini begini posisinya. Kapan itu? Nah, diterangkan di sana. Ada yang mulai dari awal, ada yang ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu menyertai kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah itu dengan tuntutan. Nah, sedangkan gerakan-gerakan ini kalau dalilnya menyangkut itu posisi Abu Bakar memang sudah tua, sehingga ketika istilahnya bunten itu, tapi itu dijadikan gerakan ya monggo. Kemudian assalamualaikum. Nah, assalamualaikum itu ketika kum ya mulai. Terus kembali lagi assalamualaikum. Apa yang dibaca? Ada 3 ragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komplit. Tapi ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, tinggal milih yang mana. Semua benar, yang tidak benar orang salam langsung lepak.